Hmm. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai sistem penyediaan air. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih siklus air di bumi kita. Nah, sebetulnya walaupun bumi kita itu katanya 2/3-nya air ya, 70% tertutupi oleh air, tapi masalahnya adalah sebagian besar air yang tersedia di bumi itu tidak bisa kita manfaatkan secara langsung. Ya, seperti yang kita ketahui, sebagian besar air yang ada di bumi itu adalah air laut. Nah, air laut itu punya kandungan mineral yang tinggi, di samping juga ada senyawa-senyawa pengotor lainnya. Nah, air yang mungkin lebih mudah untuk diolah dan digunakan langsung adalah air permukaan. Air permukaan itu contohnya adalah air sungai, air danau, air tanah, begitu ya. Nah, tapi jumlahnya memang jumlahnya cukup terbatas dan pada beberapa daerah itu air sungai, air danaunya tidak punya kualitas yang baik juga. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja di Bandung ada namanya Sungai Citarum yang akan dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia ya. Jadi air permukaan pun tidak bisa menjamin bahwa dia itu diolah dengan mudah dan bisa dimanfaatkan secara langsung. Enggak. Oke. Nah, em, pada gambar yang kanan kita bisa melihat ada siklus air. Jadi air itu sebenarnya adalah zat yang seharusnya tidak pernah habis di bumi, ya. Nah, tapi sekali lagi tadi perlu garis bawahi, oke, jumlahnya banyak mungkin tidak habis, tapi kualitasnya bisa jadi menurun dari waktu ke waktu, ya. Nah, kalau misalkan bumi kita sehat, siklus air itu adalah dia menguap dari permukaan, tentunya paling besar penguapan berasal dari laut karena permukaannya yang paling luas juga. Lalu setelah itu bulir-bulir atau butir-butir dari vapor, uap airnya akan terkumpul, lalu akan mengalami kondensasi dan lalu akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, ya. Nah, air hujan ini nanti akan terserap oleh tanah, nanti bisa menjadi air tanah, ya. Selain yang terserap dalam tanah, juga air ini bisa jadi jatuh langsung ke permukaan. Ada yang jatuh di laut lagi, ada yang jatuh di atas danau contohnya, lalu ntar tetap mengalir lewat dalam tanah dan berkumpul lagi atau menyatu kembali dengan air laut, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kualitas tadi. Jadi kualitasnya bisa menjadi semakin buruk atau juga terjadi ketidakmerataan, ya. Jadi kalau misalkan rata, harusnya semuanya lancar. Tapi kadang-kadang kita mengalami juga sekarang bahwa di bumi ini ada bagian yang menderita kekeringan. Ada bagian yang lalu curah hujannya meningkat sangat tinggi sehingga terjadi banjir. Ya, nah hal-hal seperti itu bisa juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, ya, sehingga penyediaan air tidak rata lagi di dunia ini. Oke. Nah, sumber air yang dapat dimanfaatkan, tadi sudah sempat kita bahas, ada air laut yang merupakan sumber air terbesar di dunia, juga ada air tawar. Air tawar ini bentuknya bisa air hujan, air permukaan, danau dan sungai tadi, dan juga bisa berupa air tanah. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa komposisi air itu bisa berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Contohnya, pada slide ini kita bisa melihat ada 4 sumber air yang berbeda. Di sini diberikan contoh ada air sungai, ada air danau, ada air sumur, ini adalah air tanah sebetulnya ya, dan juga ada air laut. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada beberapa parameter. Parameter yang merupakan atau dianggap sebagai parameter penting dalam air. Contohnya ini ada chloride, fluoride, nitrat,
ada dissolved solid. Dissolved solid itu adalah padatan terlarut. Ada total hardness sebagai CaCO3. Nanti kita akan lihat apa itu total hardness ya. Pada intinya total hardness ini menyatakan kesadahan kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu ada non-carbonate hardness, ada color, turbidity, pH. Sebentar. Oh, cuman itu. Oh, ini ya. Di slide pertama ada silika, ada iron, mangan, kalsium, magnesium, sodium, potasium, karbonat, bikarbonat, sulfat. Ya, jadi banyak sekali parameter penciri atau parameter yang menunjukkan kualitas air. Nah, kita lihat untuk masing-masing parameter itu konsentrasinya pada air dari sumber yang berbeda juga berbeda-beda. Kalau kita lihat nilai yang ekstrim, di sini contohnya kita ambil data sodium dan potasium, natrium dan kalium. Ya, pada air laut nilai nilai natrium dan kaliumnya itu sangat tinggi. Natriumnya mencapai 10.500 ppm, kaliumnya mencapai 380. Kalau dijumlahkan, ini natrium dan kaliumnya saja sudah mencapai sekitar 11.000 ppm, ya 11.000 miligram per liter, 11 gram per liter. Kalau kita lihat di air tanah, nilai sodium dan potasium itu hampir tidak terdeteksi, ya. Kalau kita lihat di air sungai, sodium potasium nilainya cuma 35 ppm. Sangat rendah, beda ya, beda jauh. Demikian juga dengan nilai kalsium dan magnesiumnya. Di air laut nilainya itu cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air permukaan. Oke. Nah, Anda bisa melihat juga bagaimana nilai dari parameter-parameter lainnya. Nah, ini di slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana nilai dari total padatan terlarutnya atau dissolved solid. Dissolved solid adalah semua padatan yang bisa melarut dalam air. Biasanya terdiri dari sebagian besar dari dissolved solid ini adalah nilai mineral yang ada dalam air. Jadi kalau Anda punya nilai mineral yang tinggi dalam air, itu dissolved solidnya bakal tinggi. Tentunya ada juga beberapa dissolved solid yang lain. Misalnya beberapa senyawa turunan nitrogen, ya. Senyawa turunan nitrogen itu bisa menjadi dissolved solid, bisa juga menjadi uap. Itu tergantung dari pH-nya. Ya, misalnya kalau Anda punya pH-nya cenderung basa, air Anda cenderung basa, maka banyak senyawa-senyawa nitrogen itu yang bentuknya adalah vaporize atau teruapkan jadi gas. Tapi kalau misalkan pH-nya cukup rendah, itu biasanya senyawa-senyawa nitrogen itu bisa dalam bentuk dissolved solid. Ya. Nah, pada kasus ini tentu kita bisa tebak bahwa air laut punya kandungan padatan terlarut atau dissolved solid yang sangat tinggi. Pada contohnya di sini adalah sekitar 35 gram per liter. Nah, air-air dari sumber yang bukan air laut atau yang merupakan air permukaan itu dissolved solidnya cenderung rendah, ya. Demikian juga dengan kesadahannya. Kesadahan dari air laut itu cenderung sangat tinggi dibandingkan dengan kesadahan dari air permukaan. Nah, untuk color atau warnanya Anda bisa lihat bahwa air laut itu cenderung warnanya clear atau jernih. Sedangkan air tanah dan juga air sungai itu bisa punya warna yang em, lebih pekat atau secara visual itu terlihat lebih kotor. Ya, kita juga bisa melihat bagaimana turbidity atau kekeruhan. Kekeruhan ini biasanya dinyatakan dalam satuan NTU namanya ya, NTU, dan nilai 0 ini menyatakan bahwa kekeruhannya 0, sangat jernih. Oke. Nah, nilai pH juga bisa berbeda-beda dari air yang satu ke air yang lain, walaupun pada dasarnya air itu ada pada pH antara 6,5 sampai 7,5. Tapi pada beberapa kasus bisa jadi pH-nya sedikit atau sedikit di atas atau di bawah rentang wajar tadi. Oke, nah ini adalah perkiraan jumlah air. Jadi 97,5% dari air yang terkandung di bumi itu adalah air laut. Sisanya kalau kita lihat air permukaan itu seberapa banyak? Sebenarnya cuma 0,075%. Ya. Nah, ada lagi glasier
salju dan permafrost itu jumlahnya 1,725%. Tapi tentunya ini adalah air yang tidak kita harapkan untuk penggunaan. Kenapa? Karena kita berharap bahwa yang namanya glasier, permafrost itu adalah mereka tetap menjadi beku selamanya. Ya, begitu mereka tidak beku, itu dampak lingkungannya sangat luar biasa. Jadi ini adalah sebenarnya sumber air yang kita tidak harapkan akan pernah kita gunakan. Ya, jadi sebetulnya air permukaan kita jumlahnya cuma kurang dari 1%. Ya, nah oceans ini memang sangat besar dan pada banyak sekali daerah di dunia ini, misalnya kalau kita lihat daerah-daerah yang tidak punya banyak air permukaan, kalau Indonesia untungnya punya banyak air permukaan, jadi nggak usah terlalu bingung. Tapi kalau daerah-daerah yang kering seperti daerah-daerah Timur Tengah, lalu daerah-daerah yang punya hmm, apa namanya gurun dengan proporsi yang besar, gak usah jauh-jauh Singapura, Australia aja, Australia dia juga eh, walaupun besar tapi kan sebagian besar tuh gurun di tengah ya. Nah, jadi mereka tidak punya banyak air permukaan. Mereka banyak sekali mengandalkan air laut untuk pemenuhan kebutuhan air, baik itu untuk industri maupun untuk air minum gitu ya. Yang lain itu juga tetangga dekat Singapura. Singapura itu em, punya beberapa sumber air. Yang pertama air permukaan, tentunya nggak banyak karena dia sangat kecil, ya. Lalu dia juga mengimpor air, mengimpor air dari Malaysia. Tapi itu juga nggak bisa diimpor terlalu banyak, nggak bisa disediakan terlalu banyak. Nah, jadi makanya di Singapura itu sangat masif pengolahan air limbah. Jadi kalau kita ke Singapura itu kan dia punya perusahaan namanya Nuwater ya, dia mengolah air limbah. Limbah apa? Limbahnya limbah munisipal. Limbah munisipal itu adalah limbah yang berasal dari manusia. Jadi kalau kita buang air besar, air kecil atau buang air besar, itu kan em, ada cairan yang terlibat ya, misalnya untuk flushing dan sebagainya. Nah, semua air itu mereka olah kembali. Ya, pengolahan limbahnya luar biasa. Nah, jadi mereka olah kembali karena mereka sadar mereka nggak punya banyak sumber air. Ya, nah selain sumber-sumber air tadi, Singapura juga bergantung pada air dari laut untuk memenuhi kebutuhan air di negaranya. Ya, jadi walaupun mereka dekat sama Indonesia, tapi trennya sangat berbeda. Kalau Indonesia masih banyak mengandalkan air permukaan, tapi kalau di Singapura tidak bisa. Jadi mereka walaupun dekat dengan Indonesia, klimatnya seperti sama, tapi mereka sudah mulai mengandalkan air dari laut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oke, nah sekarang kita lihat secara detail em, penggunaan air di industri. Nah, jadi di industri air itu bisa digunakan untuk beberapa hal. Misalnya, di sini adalah tentunya yang utama adalah untuk sistem pembangkitan uap atau untuk membangkitkan steam, ya, di mana air ini akan masuk nanti ke boiler dengan spesifikasi tertentu, ya. Nah, ini salah satu pengguna air terbesar dalam industri. Tapi kalau misalkan kita bicara industri pangan tuh sangat diverse, sangat beragam. Ada industri pangan yang memang membangkitkan uap di industrinya, ada juga industri pangan yang tidak butuh pembangkitan uap. Jadi kalau misalkan kita bicara industri pangan, apakah betul air itu sebagian besar digunakan untuk membangkitkan uap? Belum tentu ya, tergantung industrinya. Tapi kalau misalnya kita bicara industri seperti industri pasteurisasi susu, sterilisasi susu, tentunya mereka harus membangkitkan em, steam dalam jumlah yang besar di industrinya. Nah, selain untuk pembangkitan steam, air juga dibutuhkan untuk beberapa hal yang lain. Di sini contohnya untuk sistem pendingin, ya, cooling water, atau juga untuk sistem pemroses. Bisa digunakan untuk mencuci bahan-bahan, bisa juga digunakan untuk pencampuran atau hal-hal lainnya. Nah, dua, dua kegunaan air yang lainnya di industri contohnya adalah sistem pemadam kebakaran dan sistem air minum. Nah, sistem pemadam kebakaran ini
biasanya menggunakan air dengan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Artinya pengolahan airnya tidak terlalu rumit, ya. Nah, kalau untuk air minum tentunya pemrosesan dilakukan sesuai dengan standar air minum manusia. Untuk sistem pemroses, ini pemrosesan airnya disiapkan atau pemrosesan air yang entar akan digunakan untuk sistem pemroses itu tergantung dari bakal dipakai untuk apa. Kalau kita butuh air buat mencuci saja, tentunya akan beda kualitasnya dengan air yang kita butuhkan untuk pencampuran. Untuk pencampuran bahan, atau untuk melarutkan sesuatu di proses kita, mungkin kita butuh air dengan kualitas tertentu. Tapi kalau buat mencuci, kualitasnya mungkin tidak perlu yang terlalu tinggi. Ya, untuk sistem pendingin kita butuh air dengan kualitas tertentu, walaupun kualitasnya tidak seketat air yang dibutuhkan untuk pembangkitan uap. Ya, nah saya ingin menyampaikan dulu, loncat dulu. Kira-kira seperti apa sih kualitas air yang dibutuhkan? Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini ada boiler. Boiler, saya yakin Anda semua sudah paham apa itu boiler ya. Katel raksasa untuk membangkitkan steam. Nah, boiler itu bisa bekerja pada berbagai tekanan yang berbeda-beda ya. Tergantung apa? Tekanan boiler tergantung Anda butuh steamnya pada tekanan berapa. Kalau misalkan pabrik Anda nanti membutuhkan steam pada tekanan tinggi, misalnya Anda itu di pabrik mau bikin listrik sendiri, maka Anda butuh high pressure steam yang nanti akan dimasukkan atau menjadi inlet untuk turbin, steam turbine untuk turbin kukus. Ya, itu tekanannya harus tinggi. Nah, kalau misalkan begitu kenyataannya, maka Anda butuh boiler yang beroperasi pada tekanan tinggi. Ya, tekanan tingginya berapa? Biasanya kalau untuk turbin tekanannya minimal 40 bar. Ya, 40 bar atau sekitar 600 PSI. Oke, bisa jadi lebih tinggi butuh tekanannya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata pabrik Anda itu tidak membangkitkan listrik sendiri, listriknya itu diambil dari grid PLN, maka Anda most likely tidak akan butuh steam tekanan tinggi. Kalau buat heating di proses, pemanasan di proses, biasanya tekanan steam Anda itu 10 bar atau sekitar 150 PSI itu sudah cukup. Ya. Nah, jadi gimana cara kita menentukan tekanan boiler? Itu harus dilihat bergantung dari tekanan steam yang kita butuhkan di proses. Jadi sebelum Anda merancang boiler, tentunya Anda perlu dulu merancang proses Anda. Prosesnya ada apa saja, Anda butuh apa saja. Anda butuh steam di bagian mana saja dengan tekanan berapa. Nah, baru setelah itu Anda merancang boiler. Ya, karena saya butuh steam kayak begini, 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 maka boiler saya harus begini. Nah, yang perlu Anda cermati di sini adalah ketika boiler yang Anda punya itu tekanannya berbeda, misalnya Anda punya boiler dengan tekanan rendah atau boiler dengan tekanan sedang atau boiler dengan tekanan tinggi, maka spesifikasi air umpan boiler yang Anda butuhkan juga jadi berbeda. Ya, lihat pada tabel ini, semakin tinggi tekanan boiler Anda, maka semakin tinggi juga kemurnian air yang diperlukan. Total padatan terlarut pada boiler tekanan rendah itu masih diizinkan di angka sekitar 3000 ppm. Tapi kalau misalkan Anda bekerja pada boiler tekanan tinggi, maka TDS Anda harus di bawah 1000 ppm. Ya, demikian juga dengan alkalinitas, padatan tersuspensi, dan kandungan silika pada air umpan boiler Anda. Perhatikan baik-baik ya, ketika tekanan boilernya meningkat, maka air yang Anda umpankan ke dalam boiler itu harus punya kemurnian yang lebih tinggi. Nah, ini spesifikasi untuk air pendingin ya. Ada banyak parameter di sini, padatan tersuspensi, kesadahan, silika, pH dan sebagainya. Jadi Anda cermati bahwa Anda perlu melakukan pengolahan air sampai air Anda memenuhi syarat di industri. Nah, sekarang yang paling gampang dah, lihat aja. Total padatan terlarut itu seburuk-buruknya 3.500 ppm. Ya, 3.500 ppm. Kadang harus di bawah 1.000 ppm.
Nah, sekarang kalau kita kembali ke tabel yang menunjukkan bagaimana kandungan pengotor pada air, yang ini, ya. Kita lihat kandungan dissolved solid padatan terlarut di air laut itu adalah 34.000 ppm. Sedangkan kalau Anda mau menggunakan air untuk umpan boiler, itu padatan terlarutnya harus di bawah 3.000 ppm. Nah, jadi Anda nanti harus bisa menghilangkan 30 ribuan ppm padatan terlarut dari air Anda. Gimana caranya? Ada strategi-strategi yang nanti akan dijelaskan. Ya. Nah, kalau misalkan di slide ini di soft solid dari air eh, tanah, dari air danau, air sungai itu rendah, ya, di bawah 1.000 semuanya. Tapi kalau di Indonesia bisa terjadi hal yang berbeda. Di soft solidnya bisa sangat tinggi, ya. Nah, jadi Anda perhatikan tabel komposisi air ini dengan tabel em, spesifikasi air umpan boiler dan spesifikasi air pendingin. Lihat perbedaan angkanya. Anda akan cukup terkejut lah. Banyak banget ternyata hal yang harus di-adjust dan dihilangkan dari air kita. Oke. Nah, di sini ada video yang Anda bisa lihat bagaimana peran air di industri. Ini memang contohnya di industri kertas, tapi saya rasa ini bisa memberikan gambaran yang cukup bagus untuk Anda. Saya akan kopikan dulu linknya. Anda sebenarnya bisa mendapatkan slide ini di EduNext sebetulnya. Tapi kalau misalkan ada yang belum download, silahkan Anda bisa lihat video dari link yang saya bagikan di chat. Ya, silahkan diklik. Anda lihat dulu videonya, videonya 3 menit. Kita kasih waktu 5 menit aja lah. Kita ketemu lagi jam 9 lewat, sekitar jam 9 lewat 10 lagi di Zoom. Silahkan dilihat dulu videonya.
Oke, sudah ya? Sudah selesai? Nah, jadi dipakai buat apa saja air di industri seperti yang ditampilkan di video? Dipakai apa aja? Coba yang udah nonton sambil ngobrol-ngobrol biar nggak ngantuk. Ayo, dipakai apa aja di itu di industri seperti yang tampil di video? Hmm. Ayo, jangan diem aja. Kalau di video dia sempat bahas kalau airnya tuh bisa buat mindahin pulpnya Bu, terus juga ikut membantu ngebentuk produk akhir dan juga ngilangin kontaminan kalau nggak salah. Ya, oke. Terima kasih Alifi. Ya, jadi itu adalah contoh air yang digunakan untuk proses ya. Nah, jadi kalau misalkan di industri kertas, memang gunanya seperti yang tadi disebut oleh Alifi, bisa untuk memindahkan pulp, untuk transportasi, juga untuk mixing sebetulnya ya. Dia kan harus melarutkan pulpnya dan sebagainya, di mana nanti akhirnya itu akan mempengaruhi bagaimana produk yang diperoleh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh pengotor yang ada di dalam air. Nah, jadi em, saya langsung ke slide yang lain ya, lompat. Oke, nah ini adalah contoh-contoh pengotor yang ada di air. Yang pertama adalah zat-zat non-ionik yang tersuspensi. Contohnya adalah pasir, lumpur, tanah. Jadi itu adalah zat-zat yang biasanya membuat air kita terlihat keruh, yang mengakibatkan turbidity. Juga ada contohnya seperti minyak, ya, yang bisa jadi dua fasa. Ada juga silika koloidal. Nah, ini adalah zat-zat yang ukurannya terhitung besar, ya. Jadi biasanya zat-zat seperti ini adalah bahan-bahan yang dipisahkan di awal pengolahan air. Ya, jadi mereka adalah bahan-bahan yang paling pertama dipisahkan. Dan kalau misalkan saya bilang, proses pemisahannya adalah proses yang cukup mudah, straightforward juga. Nah, selain zat non-ionik dan tersuspensi tersebut, juga ada gas-gas yang bisa terkandung di dalam air. Gas-gas ini contohnya adalah karbon dioksida, oksigen, amonia, metana, klor, dan hidrogen sulfida. Pada dasarnya, memang dalam air itu pasti tergandung gas. Walaupun gas itu ada dalam air hanya dalam konsentrasi yang sangat kecil. Ya, jadi gas itu pasti terlarut dalam air, tapi konsentrasinya kecil. Nah, yang harus kita nanti pilah dan pilih adalah gas mana yang boleh ada dalam air dan gas mana yang tidak boleh ada dalam air. Ya, kenapa? Karena beberapa gas itu bisa jadi nanti mengakibatkan korosi. Contohnya seperti karbon dioksida. Karbon dioksida ini memiliki em, pH rendah. Jadi kalau misalkan dia ada banyak dalam air, itu biasanya nanti airnya pH-nya turun. Ya, air pH turun nanti itu akan mengakibatkan eh, kecenderungan mengkorosi logam-logam yang berkontak dengan air. Ya, oksigen kalau banyak oksigen dalam air itu bisa memicu terjadinya oksidasi. Nah, jadi harus dioptimasi memang ya. Terakhir ada kelompok zat-zat
ionik dan terlarut dalam air. Ini contohnya adalah berbagai ion-ion anorganik juga silika terlarut. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara ada garam dalam air, ada silika dalam air, itu adalah zat ionik dan terlarut. Ya. Nah, biasanya zat-zat ini itu proses pemisahannya cenderung lebih rumit, ya, lebih rumit dan bertahap. Oke. Pengotor-pengotor ionik ini adalah bagian dari zat ionik dan terlarut tadi. Nah, jadi untuk pengotor ionik ini terdiri dari ion positif, kation, atau ion negatif, anion. Ya, bisa berupa ion-ion monovalen, divalen, ataupun trivalen. Monovalen itu contohnya adalah Na plus Cl min. Divalen itu contohnya adalah Mg2 plus Ca2 plus SO4 2 min. Itu divalen. Ya. Nah, pada umumnya kita bisa menemukan banyak sekali kation dan anion dalam air. Anda bisa lihat contohnya dari kalsium sampai besi, dari bikarbonat sampai silika. Ya. Nah, selain pengotor-pengotor ionik yang bentuknya mineral tadi, kita juga bisa menemukan adanya senyawa-senyawa kompleks asam humat, humic acid, ya, atau asam fulvik, fulvat acid. Nah, mereka biasanya berasal dari dekomposisi tumbuhan atau dari deterjen atau dari limbah industri. Nah, senyawa kompleks ini eh, cukup sulit untuk dipisahkan, ya. Yang menjadi tantangan adalah yang namanya senyawa kompleks. Itu artinya mereka bukan sekedar satu jenis molekul, satu jenis senyawa, tapi mereka adalah kumpulan dari berbagai senyawa turunan, misalnya turunan dari asam humic acid, di mana distribusi berat molekulnya itu sangat lebar. Jadi ada molekul yang bentuknya kecil, ada molekul bentuknya besar. Jadi kalau misalkan di pangan itu sama seperti kalau kita bicara yang namanya lignin derived materials, ya. Lignin derived materials itu bahan-bahan turunan senyawa lignin. Bisa jadi bentuknya kecil-kecil, bisa jadi sedang-sedang, bisa jadi gede-gede gitu ya. Jadi distribusi ukurannya sangat besar. Lalu jenisnya banyak sekali, yang seringkali nggak bisa kita karakterisasi satu-satu apa saja senyawanya. Nah, jadi pada dasarnya mereka itu adalah campuran dari banyak sekali bahan yang nanti cukup kompleks pemisahannya. Oke. Nah, berikutnya silika. Silika ini coba nanti saya minta Anda lihat, Anda Google ya. Silika ini em, adalah bahan yang menantang dalam air. Sehingga kalau Anda lihat, silika itu kriteria konsentrasi silika dalam air itu sangat strict. Kenapa? Karena silika ini pada dasarnya dia bisa membentuk struktur yang sifatnya gel. Ya. Nah, ketika silika ini membentuk struktur yang sifatnya gel, dia akan menempel pada permukaan unit-unit operasi kita, ya. Dan kalau misalkan dia sudah nempel, pembersihannya itu sangat sulit. Nah, contohnya, kalau misalkan sekarang kita punya em, senyawa-senyawa ionik bersifat material mineral, mineral base ionik motor gitu ya. Itu contohnya adalah kalau misalnya kita punya pengotor kalsium sulfat atau kalsium karbonat. Ya, pengotor-pengotor seperti itu bisa kita hilangkan dengan mudah. Misalnya kita larutkan saja asam. Dia akan melarut dalam asam, lalu hilang dari permukaan bahan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya silika yang sudah membentuk gel, itu pembersihannya sangat sulit. Nah, saya minta Anda tolong pelajari, ya, pelajari kenapa silika itu sangat menantang. Dan kalau misalkan silika itu sampai terdeposisi pada unit operasi, bagaimana cara menghilangkannya? Oke, ya, itu saya minta Anda lihat. Ini slide yang menunjukkan contoh-contoh padatan terlarut yang umum dijumpai. Jadi kalau Anda lihat, ini yang ada di tengah, ini adalah kationnya. Ya, kation ini bisa berikatan dengan anion apa saja. Seringkali kita jumpai mereka berikatan dengan anion bikarbonat HCO3-, sulfat SO4 2-, atau Cl, ya, klorin. Sekarang kita akan melihat tentang kesadahan air.
Nah, kesadahan. Siapa yang tahu apa itu kesadahan air? Air sadah. Saya rasa itu terminologi yang Anda sudah sering dengar ya, air sadah. Coba, apa sih kesadahan atau apa sih air sadah gitu? Apa coba air sadah? Pernah dengar nggak air sadah? Air sadah itu air yang gimana sih? Yang mengandung kadar mineral gitu ya, Bu? Iya, mengandung kadar mineral yang tinggi. Biasanya itu sering kita katakan, kalau kita cuci tangan pakai sabun, terus sabunnya nggak berbusa, itu airnya air sadah. Ya, gitu. Karena eh, si mineral ini nanti akan mengikat sabun, sehingga sabunnya nggak bisa ngeluarin busa. Nah, ya. Jadi, air sadah adalah air dengan kandungan mineral yang tinggi. Biasanya yang menjadi penciri air sadah adalah kalau misalkan di situ banyak kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Artinya bentuknya adalah CaCO3, MgCO3. Ya, kalau kandungan CaCO3, MgCO3-nya tinggi, maka bisa dibilang kesadahan airnya tinggi. Ya, nah di sini kita bisa melihat juga ada skala yang menunjukkan kesadahan air. Ada air yang dikategorikan sebagai air sangat sadah, hard water. Ada juga dikatakan sebagai air sadah, ini kategori sedang, kategori sadah rendah, kategori tidak sadah. Ya, nah jadi Anda bisa melihat kategori ini dibagi berdasarkan berapa kandungan CaCO3 dalam air. Kalau misalkan CaCO3-nya itu kurang dari 17,1 ppm, maka dikategorikan sebagai air tidak sadah. Kalau misalnya CaCO3-nya di atas 180, maka dikategorikan sebagai air yang sangat sadah. Nah, tadi Anda dengar ya saya menyampaikan bahwa kandungan mineralnya itu bisa bentuknya kalsium, magnesium dalam bentuk garam karbonat. Bisa juga sebenarnya natrium. Natrium dalam bentuk garam karbonat boleh. Jadi nggak harus cuma kalsium dan magnesium. Tapi memang yang berkontribusi besar dalam kesadahan air itu adalah kalsium dan magnesium ini. Ya. Nah, tapi kalau Anda lihat tabel yang di bawah, itu kok water hardness scale cuma ditentukan dari CaCO3 ya. Mana efek dari MgCO3-nya? Apakah MgCO3 nggak berpengaruh? Jawabannya adalah berpengaruh. Nah, tapi mana MgCO3 nggak tertulis di tabel? Jawabannya adalah, jadi semua mineral yang mengakibatkan kesadahan nanti akan dikonversi konsentrasinya ke kalsium karbonat ekivalen. Ya, jadi nanti konsentrasi, misalnya dalam air Anda punya magnesium karbonat MgCO3. Ya, punya kalsium karbonat, punya magnesium karbonat. Air di rumah si A, kalsium karbonatnya tinggi, magnesium karbonatnya rendah. Air di rumah si B, kalsium karbonatnya agak rendah, tapi magnesium karbonatnya tinggi. Ya, perhatikan bahwa air itu bisa berbeda-beda kandungannya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi untuk gampang menyeragamkan, ya, supaya gampang menyeragamkan air dengan kandungan yang bervariasi tadi itu, biasanya kita mengkonversi semua mineral-mineral yang ada dalam air ke bentuk konsentrasi kalsium karbonat ekivalen. Jadi semua mineral tersebut konsentrasinya diekivalenkan dengan kalsium karbonat. Nanti akan diajarkan caranya, ya. Nah, cara menyatakan kesadahan ada dua. Anda bisa menyatakan kesadahan itu sebagai kesadahan total dalam sudut kation. Atau Anda juga bisa menyatakan kesadahan total dalam sudut pandang anion. Ya, kalau Anda menyatakan kesadahan total dalam sudut pandang kation, maka total kesadahan adalah kesadahan kalsium atau kadar kalsium dalam air ditambah kadar magnesium dalam air.
Ya, jadi Anda hitung berapa konsentrasi kalsium dalam air, berapa konsentrasi magnesium dalam air. Itu adalah kesadahan total. Bisa juga Anda lihat dari sisi anionnya. Kalau Anda lihat dari sisi anion, maka kesadahan total adalah kesadahan karbonat dan kesadahan non-karbonat. Ya, kesadahan karbonat itu adalah sebenarnya kadar bikarbonat dalam air. Kalau kesadahan non-karbonat, ini adalah kadar anion-anion lain di dalam air. Contohnya anion lain dalam air apa? Bisa jadi Anda punya sulfat, bisa jadi Anda punya klorida, dan sebagainya. Ya, nah jadi perlu diingat lagi, kesadahan itu adalah efek dari adanya mineral-mineral dalam air. Mineralnya tidak harus kalsium dan magnesium karbonat saja, ya. Mineral lain pun bisa berpartisipasi dalam peningkatan kesadahan. Tapi yang perlu Anda ingat adalah kesadahan itu memang atau mineral yang sangat berkontribusi besar dalam kesadahan adalah kalsium dan magnesium dalam bentuk karbonat, ya. Jadi, kalaupun Anda memperhitungkan ion-ion lain, mineral-mineral lain dalam air, ya tentu ada efeknya ke kesadahan. Tapi biasanya tidak sesignifikan kalsium, magnesium, karbonat. Gitu ya. Nah, jadi saat Anda menghitung kesadahan total, terutama kalau Anda lihat yang sisi anion, Anda tetap melihat bahwa ion lain pun ada. Ya, sulfat, klorida ada. Karena mereka bisa saja berikatan dengan kalsium dan magnesium. Oke, itu kesadahan. Nah, berikutnya kita akan lihat alkalinitas. Ini bahan terakhir yang kita bahas hari ini, ya. Alkalinitas ini disebabkan adanya senyawa alkali dalam air. Ada 3 jenis, ada alkalinitas hidroksida, alkalinitas karbonat, alkalinitas bikarbonat. Nah, penentuan alkalinitas ini bisa dilakukan dengan melakukan titrasi bertahap menggunakan larutan HCl. Ya, jadi air yang alkali itu pasti pH-nya di atas 7, basa. Jadi kita lakukan titrasi dengan menggunakan larutan HCl dan menggunakan berbagai jenis indikator. Ya, indikator fenolftalin ini bisa berguna untuk mengetahui alkalinitas hidroksida. Anda juga bisa menggunakan indikator metil jingga untuk mengetahui alkalinitas yang lainnya. Nah, saat MPA, apakah Anda masih melakukan praktikum titrasi bertahap seperti ini yang pakai fenolftalin dan metil jingga? Masih melakukan nggak? Masih nggak? Semester lalu kan MPA? Udah lupa semua tentang MPA gitu? Ya, ntar Anda lihat sendiri deh ya pokoknya. Tadinya kalau misalkan belum mau saya jelaskan, tapi kalau udah nggak akan saya jelaskan. Tapi berhubung kayaknya udah, ya udah kita skip aja ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana hubungan antara hardness atau kesadahan dengan alkalinitas ya. Jadi Anda lihat di sini total hardness itu bisa berupa karbonat hardness, bisa berupa ya karbonat hardness atau non karbonat hardness. Ionnya bisa dari Ca, Mg, Na, dan K. Nah, alkalinitas itu biasanya hanya mempertimbangkan atau hanya memperhitungkan karbonat saja. Jadi kalau misalkan ada ion-ion lain dalam air, biasanya dia tidak akan berpengaruh terhadap alkalinitas air. Ya, kenapa? Hanya lihat HCO3-. Karena lihat ini, ada alkalinitas karbonat dan alkalinitas bikarbonat ya. Anda ingatlah, harusnya ingat ya, bahwa yang namanya HCO3- itu bisa berubah menjadi CO3-2-, bisa berubah jadi HCO3-2-. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan alkalinitas dalam air ya. Oke, nah berikutnya kita akan lihat bagaimana kita menentukan atau menyatakan tingkat pengotor dalam air. Lalu kita akan lihat bagaimana cara kita menyatakan tadi ya, mengekivalenkan ion-ion dalam air menjadi bentuk ekivalen kalsium karbonatnya, supaya bisa menentukan derajat kesadahan dari air. Oke, nah itu kita lanjutkan minggu depan. Eh,
Nanti saya kabarin lagi ya, apakah online atau offline. Soalnya ini cuma teori-teori doang sih. Ya, ntar kita akan lihat juga setelahnya bagaimana cara kita melakukan pengolahan air. Langkah-langkahnya apa saja. Ya, slide ini sudah diupload di EduNext. Anda bisa menyaksikan video-videonya di EduNext. Anda bisa lihat juga materi-materinya di EduNext. Ya, silahkan dipersiapkan. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya.